wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sally Octavianus dengan NIM 5022111007. Saya berasal dari jurusan Ilmu Politik 2A, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Bangka Belitung. Di sini izinkan saya untuk membuat tugas dengan mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan berkaitan dengan bela negara. Yang pertama, apa itu pengertian dari bela negara? Bela negara adalah sikap dan perilaku dari warga negara Indonesia itu sendiri, seperti kecintaannya kepada negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjalin kelangsungan hidup bangsa negara yang seutuhnya. Adapun pengertian bela negara menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 adalah tentang pertahanan negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjalin kelangsungan hidup bangsa dan negara yang seutuhnya. Adapun model unsur dari bela negara adalah yang pertama, Kusuma tahun 2018 mengatakan model dan unsur bela negara dibagi menjadi dua, yaitu dilakukan secara non-fisik dan fisik. Yang pertama, bela negara secara non-fisik dititik beratkan pada tumbuhnya kesadaran untuk menangkal berbagai potensi ancaman baik dari luar maupun dari dalam negeri ataupun tanah air. Misalnya kesadaran berbangsa dan bernegara, cinta tanah air, memajukan bangsa, dan patuh pada hukum. Adapun yang kedua adalah bela negara secara fisik. Keterlibatan warga negara sipil adalah upaya pertahanan negara dilakukan melalui keterlibatan langsung, yang lazimnya disebut sebagai mobilisasi. Adapun dasar dari bela negara yaitu menurut beberapa pasal dan undang-undang. Yang pertama, 1. Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyikan, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan warga negara. Yang kedua, pasal 30 ayat 1 Negara Republik Indonesia tahun 1945 berbunyikan, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya mempertahankan dan keamanan negara. Yang ketiga, Pasal 30 ayat 2 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 berbunyikan, usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh TNI dan Polri sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pertahanan Negara. Dan yang kelima, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 68 berbunyikan, setiap warga negara wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Adapun bela negara menurut beberapa para ahli. Yang pertama, Purnobo Yusgiantoro tahun 2010. Bela negara adalah sikap perilaku warga negara yang dijiwai dengan kecintaan kepada negara Kesatuan Republik Indonesia
yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945 untuk menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Yang kedua, Sutarman pada 2011 menyatakan bela negara ada dua macam, yaitu secara fisik dan non-fisik. Bela negara fisik adalah bagi warga negara yang langsung maju perang dengan memanggul senjata, sedangkan bela negara non-fisik adalah bela negara yang dilakukan oleh warga negara yang tidak langsung maju perang dengan angkat senjata, tetapi dilaksanakan melalui pendidikan kewarganegaraan dan pengabdian sesuai dengan profesinya masing-masing. Adapun beberapa unsur-unsur dari bela negara adalah: yang pertama, cinta tanah air. Kedua, kesadaran berbangsa dan bernegara. Ketiga, yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara. Yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Dan yang kelima, memiliki kemampuan awal untuk bela negara. Dan yang terakhir, memiliki jiwa cinta tanah air serta rela berkorban demi kesejahteraan bangsa dan negara. Dengan meyakini bahwa Pancasila merupakan ideologi negara dan memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara, mempunyai keahlian awal dalam bernegara. Adapun fungsi dari bela negara adalah: yang pertama, sebagai penjaga keutuhan wilayah negara. Yang kedua, sebagai pertahanan negara dari suatu ancaman. Yang ketiga, sebagai sebuah panggilan sejarah. Dan yang keempat, sebagai kewajiban masing-masing warga negara. Adapun tujuan dari bela negara adalah: yang pertama, menjalankan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kedua, mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara. Yang ketiga, melestarikan budaya bangsa yang leluhur. Ketiga, melakukan yang terbaik bagi bangsa dan negara. Dan yang keempat, menjaga identitas dan integritas suatu bangsa. Adapun manfaat-manfaat dari bela negara adalah: yang pertama, membentuk sikap disiplin mahasiswa terkait waktu, aktivitas, dan pengaturan kegiatan lain-lainnya. Yang kedua, membentuk jiwa kebersamaan dan solidaritas antar sesama rekan seperjuangan. Yang ketiga, membentuk mental dan fisik mahasiswa yang tangguh. Yang keempat, menanamkan rasa kecintaan mahasiswa pada bangsa dan patriotisme sesuai dengan kemampuan fisik. Yang kelima, melatih jiwa leadership mahasiswa dalam memimpin diri sendiri ataupun kelompok. Yang keenam, membentuk mahasiswa dengan iman dan takwa pada agama yang dianut oleh individu. Yang ketujuh, membentuk mahasiswa yang berbakti pada orang tua, bangsa, dan negara. Yang kedelapan, melatih mahasiswa yang kecepatan, ketakasan, ketepatan individu dalam melaksanakan kegiatan. Yang kesembilan, menghilangkan sikap negatif seperti malas, apatis, boros, egois, dan tidak disiplin. Dan yang terakhir, manfaat dari bela negara adalah membentuk mahasiswa dengan perilaku yang jujur, tegar, adil, tepat, dan kepedulian antar sesama mahasiswa. Adapun makna dari bela negara bagi mahasiswa adalah: yang pertama, makna bela negara bagi mahasiswa. Bela negara tidak sekedar berupa mempertahankan negara dalam membentuk fisik, dalam penyelenggaraan pertahanan dan keamanan nasional HAMKAMNAS,
bela negara adalah bagaimana cara generasi muda atau kami sebagai mahasiswa mengisi kemerdekaan dengan segala sesuatu yang bermanfaat dan memajukan bangsa. Itulah sekian dari beberapa manfaat dan makna bela negara ataupun pengertian dari bela negara yang bisa saya sampaikan.